Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran aplikasi komputer. Baik, untuk hari ini kita belajar mengenai fungsi fungsi if gitu ya. Nah, fungsi if ini adalah fungsi pengandaian. Jadi kita berandai-andai. Jadi kalau misalnya hari ini hujan, maka saya tidak hadir. Jika tidak, maka hadir. Artinya, kalau kondisinya hujan, berarti saya tidak hadir, ya, seperti itu. Nah, itu adalah contoh logika. Contoh yang lain, misalnya jika hari ini misalnya saya punya uang, saya beli motor. Jika tidak, maka apa misalnya, atau misalnya saya tidak beli apa-apa. Itu adalah logikanya. Nah, fungsi if mempunyai rumus seperti ini, sama dengan if. Jadi ketika kita mengetik if, maka akan muncul di sini logical test, titik koma atau koma, itu tergantung nanti di ininya ya, di rumusnya di komputer Anda, apakah ini titik koma atau koma. Kemudian value if true, ini adalah nilai yang benar atau perintah yang pertama. Jika tidak, jika tidak itu adalah perintah yang kedua. Value if false ya, value if false. Jadi kalau misalnya logikalnya tidak tercapai atau logikalnya ini tidak sesuai, maka akan menjawab ke perintah yang kedua, ya, seperti itu. Nah, dalam logical test ini kalau kita jabarkan lagi seperti ini. Di sini adalah ada posisi sel. Jadi di mana posisi sel berada yang akan kita bandingkan tersebut. Kemudian ada operator matematika, ada pembanding. Nah, yang dimaksud dengan operator matematika ini adalah bisa sama dengan, ini adalah kalau seperti ini ya, ini lebih kecil, ini lebih besar, atau yang ini lebih besar atau lebih kecil, lebih sama dengan, lebih besar atau sama dengan, ini tidak sama dengan. Ya, jadi posisi sel, kemudian operator matematika, kemudian pembanding. Nah, pembandingnya ini kalau berbentuk karakter itu harus dihafid ya, tanda kutip. Ini juga sama, kalau karakter perintah satu atau value of true atau false. Kalau misalnya ini bentuknya karakter, ini harus dihafid oleh tanda kutip ya, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung saja ke contoh soal. Nah, misalnya kita punya kode seperti ini ya. Misalnya kita punya kode itu ada dua, ada L, ada P, ada L misalnya. Nah, kita berandai-andai jika kode L misalnya ya, jika kode sama dengan L, misalnya ini ya, jika ini sama dengan L, maka di sini itu harus laki-laki. Jika tidak, maka perempuan. Nah, dalam fungsi if ini hanya ada dua pilihan, jika iya dan jika tidak. Jika yes atau no ya, seperti itu. Kalau yes, dia akan menjawab ke laki-laki. Yes itu adalah sama dengan L, maka akan menjawab ke laki-laki. Jika no, jika ini bukan L gitu ya, jika ini bukan L, maka akan menjawab ke perempuan. Ini adalah contohnya seperti ini. Sama dengan, kita baca ya soalnya. Jika kode itu ada di mana? Nah, ada di sini kan. Jika kode. Nah, sama dengan ini adalah operator matematika. Seperti yang tadi, sama dengan itu di sini ya. Sama dengan itu berarti seperti ini. Sama dengan L. Nah, karena L ini adalah karakter, maka harus dikasih tanda kutip. Jika ini sama dengan L, maka jawabannya adalah laki-laki. Jika tidak, titik koma ya, titik koma atau koma, maka perempuan. Ya, seperti ini tutup kurung. Oke. Nah, ini adalah, betul nggak L itu adalah laki-laki?
Nah, kita copy ke bawah. Ya, seperti ini. Jika L maka laki-laki, kalau P adalah perempuan. Nah, selain L, kalau kita isi di sini mau satu, mau apa gitu ya, selain L itu pasti ngejawabnya jika tidak ke yang kedua, yaitu ke perempuan. Ya, seperti itu. Contoh yang kedua, misalnya seperti ini. Ada unit yang dijual gitu ya, ada diskon misalnya. Nah, diskonnya itu perintahnya seperti ini. Jika unit yang dijual lebih dari 25, maka diskonnya adalah 10%. Jika tidak, maka 5%. Jadi artinya kalau di sini lebih dari 25, maka diskonnya itu adalah 10%. Kalau kurang, tidak lebih dari 25, maka 5%. Oke, kita baca ya, sama dengan if unit yang dijual kan ada di sini. Kita tinggal bawa saja mouse-nya ke sini. Unit itu ada di sini. Baca lagi. Lebih dari. Nah, kalau lebih dari itu operator matematikanya adalah seperti ini. Lebih dari 25. 25 itu adalah numerik ya, jadi nggak usah pakai kutip. Maka usahakan pakai langsung titik koma atau koma. Maka diskonnya adalah 10%. Jika tidak, langsung titik koma itu 5%. Ya, seperti ini. Tutup kurung, enter. Nah, kita copy. Nah, kenapa ini adalah 50 10%? Karena lebih dari 25. Kenapa ini 25 5%? Karena tidak lebih dari 25, ini sama dengan. Kalau misalnya ini dirubah menjadi sama dengan, lebih besar atau sama dengan, artinya dua kondisi. Bisa saja lebih besar, bisa saja itu sama dengan. Ketika kita enter, maka pasti itu adalah 10% karena dia sama ya, sama dengan 25% ya, seperti itu, atau 25 buah misalnya. Jadi kalau misalnya ini mau pakai sama dengan, nah karena soalnya tidak pakai sama dengan, maka ini 5%. Nah, jika nilai lebih atau sama dengan 50, maka lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Nah, kita bisa seperti ini. Sama dengan jika if gitu ya, usahakan langsung. Nilai berada di mana? Ada di sini. Lebih dari, kan gitu, lebih dari atau sama dengan 50. Nah, ini tidak pakai ini ya, tidak pakai tanda kutip. Maka titik koma. Ini adalah lulus. Kalau tadi kan bilangan ya. Nah, sekarang ini adalah pakai keterangan, misalnya lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Itu kalau misalnya mau dipanjangkan nggak apa-apa ya, tutup kurung, enter. Nah, ini tidak lulus. Ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang misalnya kalau if-nya banyak misalnya ya, atau kondisinya. Jadi ini kan hanya dua kondisi, jika iya dan jika tidak. Nah, kalau misalnya kondisinya itu lebih dari dua ya, kita bisa memberikan contoh adalah dengan menggunakan fungsi if bertingkat. Jadi fungsi if bertingkat itu adalah gabungan dari beberapa fungsi if. Nah, ini adalah contohnya penggunaannya. Jadi kalau misalnya kita ada 3 kriteria, jika A, jika B, jika C, maka rumusnya itu adalah, itu kan ada 3 kriteria dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi kita menggunakan fungsi if-nya 2. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tadi kan sama dengan if logical test pertama. Jadi ini kriteria logikalnya yang pertama gimana? Terus jawaban yang benarnya bagaimana? Titik koma. Kalau tadi itu kan langsung yang jika tidaknya. Nah, sekarang masuk lagi ke sini. If masuk ke logical test yang kedua, jawaban yang benar untuk yang kedua. Nah, jika tidak, maka langsung perintah yang ketiganya. Ya, seperti itu. Contoh seperti ini. Misalnya jika si kode sama dengan A, maka jawabannya adalah mobil misalnya. Jika ini B, maka jawabannya motor. Jika ini C, maka sepeda. Jadi kan ini kan ada 3 kriteria ya. Ada 3 kriteria, maka rumusnya adalah sama dengan ini dikurangi 1.
maka kita menggunakan fungsi if-nya adalah 2. Nah, contohnya seperti ini, sama dengan jika yang pertama ini adalah logical test pertama. Jika kode itu ada di sini. Jika kode sama dengan A, maka jawabannya adalah yang ini ya. Jawabannya adalah mobil. Nah, ini adalah pakai karakter mobil, pakai kutip titik koma. Nah, kalau tadi kan jika tidak. Nah, sekarang masuk lagi if jika ini si kodenya masih sama di sini nulisnya ya. Masih tetap di sini. Jika A23 sama dengan B, maka jawabannya adalah motor. Kan seperti itu. Jika tidak, nah jika tidak itu yang terakhir, jawaban terakhir. Jika tidak maka sepeda, tanda kutip. Nah, ini adalah ditutupnya. Tutupnya tergantung ya, ini kan merah-merah ya, tergantung berapa if yang dibuka ya, seperti itu. Kita enter. Nah, jawabannya otomatis adalah motor. Betul nggak? Kalau B itu adalah motor. Nah, ini kan motor, B motor, A mobil gitu ya, C sepeda ya, seperti itu. Jadi selain A dan B pasti akan menjawab ke sepeda. Nah, sekarang kalau misalnya ini ada 4, ini kan jika kode sama dengan 1 maka RDS, jika 2 maka EBS, jika 3 maka kitchen, jika kode sama dengan 4 maka pastry. Ini kan ada 4 kriteria, maka rumusnya adalah 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Maka kita menggunakan fungsi if-nya adalah 3. Oke, contohnya seperti ini. Sama dengan, kita baca yang ini ya. Jika kode itu berada di sini ya. Jika ini sama dengan 1. Nah, 1 itu karena numerik nggak usah pakai tanda kutip. Jika ini sama dengan 1, maka itu titik koma atau koma, maka jawabannya adalah RDS. Maka RDS titik koma. Nah, kita masuk yang kedua. Jika kan ini ya, ini kan pernyataannya jika kode ada di sini sama dengan, operatornya sama dengan 2 seperti ini, maka jawabannya adalah FBS titik koma. Nah, ini yang ketiga karena fungsi if-nya kan 3. Masuk lagi. Jika kode sama dengan 3, ini kan sudah 2 ya, tadi 3 ya, maka jawabannya adalah kitchen. Jika tidak, nah yang keempat itu jika tidak maka adalah pastry ya, seperti ini. Tutupnya adalah 3 karena if-nya yang kita buka 3 maka tutupnya 3. Nah, betul nggak FB2 ya, seperti ini. RDS 1 FB2 4 pastry 3 kitchen. Nah, itu contoh daripada penggunaan fungsi if bertingkat. Nah, sekarang kita contoh misalnya ini ya, kita buat diaplikasikan di soal. Misalnya kemarin kita sudah buat seperti ini contohnya. Saya ulangi lagi, jumlah itu adalah sama dengan unit dikali harga, kan gitu ya. Nah, kita kopikan seperti ini. Diskon itu kan kalau kemarin tuh sama dengan ini kali 10%, kan gitu ya. Kan ini kan tinggal di copy. Nah, sekarang ini ada ketentuannya. Diskon itu jika unit yang dijual. Nah, jika unit yang dijual misalnya ini ya lebih dari 10, tidak sama dengan ya, tapi lebih dari 10, maka diskonnya adalah 10% dikali jumlah, dikali ini. Jika tidak maka 5%. Jadi artinya kalau misalnya ini tidak lebih dari 10, dia diskonnya 5%. Tapi kalau dia lebih dari 10, maka diskonnya adalah 10%. Oke, contoh. Sama dengan jika unit yang dijual, unit ada di sini. Operatornya adalah lebih dari seperti ini. 10, maka titik koma. Diskonnya adalah 10%. Ini ya, dibaca ya. Diskonnya adalah 10% dikali itu pakai bintang
dikali jumlah itu ada di sini, kan gitu ya. Jika tidak, maka 5% dikali, ya, kalau dari jumlah berarti dikali jumlah, ya, seperti ini, tutup kurung, enter. Nah, ini adalah 2.250.000. Betul nggak ini 2.250.000? Kita buktikan. Ini karena tidak lebih dari 10, maka diskonnya adalah 5%. Coba kita kalikan ya, 5% dikali oleh jumlah. Coba. Nah, 2.250.000, berarti rumus ini sudah benar. Jadi kalau misalnya ini lebih dari 10, diskonnya itu 10%. Tapi kalau misalnya tidak lebih dari 10, diskonnya adalah 5%. Coba kita contoh ini jadi 11. Nah, maka ini menjadi 10% diskonnya. Ini kan 49.500.000, itu 10%-nya dari segini. Tapi kalau misalnya 10, misalnya ya, ini 10, ini hanya diskonnya 5%, ya, seperti itu. Total itu adalah biasanya sama dengan jumlah dikurangi oleh diskon, kan gitu ya. Itu contohnya. Ini tinggal copy ke bawah. Bonus, misalnya ada bonus. Jika nama barang sama dengan CPU, maka bonusnya mouse. Jika tidak, maka tidak dapat, atau 0 misalnya. Oke, sementara seperti ini sama dengan jika misalnya jika nama barang ada di sini sama dengan CPU ini tanda kutip ya, jangan lupa, maka jawabannya bonusnya adalah mouse. Jika tidak, maka 0, misalnya seperti itu ya, tutup kurung. Artinya kalau misalnya di sini bukan CPU, maka di sini adalah kosong, bukan kosong ya, 0 ya, seperti ini. Oke. Nah, contoh terakhir ini adalah misalnya ada nama barang, bisa saja ini nanti A, misalnya B, misalnya, atau misalnya ini dibikin saja oleh Anda ya. Kalau bisa ini silahkan nama barangnya apa. Coba ini menggunakan apa istilahnya, contoh soal, mohon dikerjakan di rumah. Jadi ada beberapa misalnya barang, misalnya ada 4 atau 5 barang, misalnya seperti ini ya, ada barang apa terserah. Nah, tolong dikerjakan dengan menggunakan if bertingkat. Nah, di sini nanti terserah Anda keterangannya kayak apa, mohon nanti dikerjakan ya tugasnya. Saya kira itu dulu untuk sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda menghubungi WA saya ya. Terima kasih. Selamat siang.